Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sehat selalu dan semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka kembali. Baik, bertemu lagi dengan saya Dinasti Ratnasari. Hari ini saya akan membahas terkait teks biografi. Mungkin dari kalian pernah melihat atau membaca bentuk teks biografi itu sendiri. Dari kita mungkin melihatnya di perpustakaan atau saat kita akan membeli buku di Gramedia, pasti ada di situ bentuk teks biografi dari salah seorang tokoh inspirator bangsa. Ya, berbicara tentang inspirator bangsa, pasti kita akan mengenang jasa-jasa beliau. Jasa-jasa bagaimana dia mempertahankan negaranya dan bangsanya. Untuk itu, semangat dan perjuangannya dapat menginspirasi kita sebagai anak bangsa untuk berprestasi lebih baik ke depannya. Biografi itu sendiri merupakan riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Akan tetapi, jika riwayat hidup itu ditulis oleh diri sendiri, hasilnya disebut dengan autobiografi. Biografi memuat tentang identitas dan peristiwa yang dialami seseorang atau tokoh tersebut. Dalam biografi terdapat uraian identitas yang berisi nama, tempat tanggal lahir, latar belakang dari keluarganya, riwayat pendidikan, dan riwayat organisasi yang pernah diikutinya. Selanjutnya ada uraian tentang peristiwa yang berisikan kejadian tentang seseorang atau tokoh, bisa berupa kejadian dalam mengharumkan nama bangsa, kejadian dalam memperjuangkan hidupnya. Selanjutnya ada uraian tentang masalah yang berisikan kendala, halangan, bagaimana sih tokoh ini dalam menuju kesuksesan dan cita-cita yang dia inginkan. Selanjutnya kita masuk ke jenis teks biografi. Jenis teks biografi dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada biografi berdasarkan penulisannya, yang kedua biografi berdasarkan isinya, dan yang ketiga biografi berdasarkan ulasannya. Kita bahas yang pertama, yaitu biografi berdasarkan penulisannya. Itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama biografi, yang kedua autobiografi. Biografi merupakan riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain, sedangkan autobiografi riwayat hidup yang ditulis oleh diri sendiri. Jadi di sini beda penulisannya antara biografi dan autobiografi. Selanjutnya, biografi dilihat dari isinya. Itu dibagi menjadi 2 macam juga. Ada tentang perjalanan hidup dan perjalanan karir. Perjalanan hidup di sini menceritakan tentang perjalanan hidup tokoh atau seseorang yang ditulis. Kemudian yang perjalanan karir juga sama, yaitu menceritakan bagaimana perjalanan karir dari awal sampai dia benar-benar mendapatkan tujuan yang dia inginkan atau menggapai cita-citanya yang ingin ia capai. Selanjutnya ada biografi yang dilihat dari ulasannya. Ini juga dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama ada buku sendiri, kemudian yang kedua ada buku subsidi. Buku sendiri ini bisa dilihat yaitu buku yang semua biaya ditanggung oleh orang tersebut atau orang yang menulis tentang biografi itu. Sedangkan di buku subsidi, yaitu semua biaya dari penerbitan dan lain-lain itu ditanggung oleh sponsor, orang yang mensponsori dari buku tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke
struktur teks biografi. Teks biografi itu bentuknya narasi. Jadi strukturnya itu dibagi menjadi 3 macam. Bisa dilihat di sini yang pertama ada orientasi, kemudian yang kedua ada peristiwa atau kejadian, dan struktur yang ketiga adalah reorientasi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada orientasi. Orientasi ini berisi tentang gambaran umum dari tokoh atau pelaku yang akan kita tulis biografinya. Jadi gambaran umum itu berupa namanya, nama kecilnya jika ada atau nama gelar, kemudian tempat tanggal lahirnya, bagaimana riwayat keluarganya, latar belakangnya, riwayat pendidikan, bahkan riwayat organisasi yang pernah diikutinya. Selanjutnya yang kedua ada peristiwa atau kejadian. Ini berisikan tentang peristiwa-peristiwa yang pernah dialami oleh tokoh berupa kendala-kendala dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Hal yang menarik, mengagumkan, dan mengesankan itu akan diuraikan dalam bagian ini, dalam bagian peristiwa dan kejadian. Selanjutnya yang ketiga ada reorientasi. Reorientasi di sini berisi pandangan penulis terkait tokoh yang diceritakannya. Sifatnya reorientasi ini bersifat opsional, yaitu boleh ada dan boleh tidak. Jadi yang boleh ada dan boleh tidak itu hanya reorientasi. Sedangkan untuk orientasi dan peristiwa atau kejadian itu wajib ada. Kenapa harus wajib ada? Karena jika salah satu dari mereka tidak ada di bagian struktur teks biografi, kita sebagai pembaca akan kebingungan apa yang akan diteladani atau bagian apa yang menginspirasi kita dari sang tokoh tersebut yang ditulis dalam teks biografi. Selanjutnya kita masuk ke dalam unsur kebahasaan dalam teks biografi. Bisa dilihat di sini ada yang pertama yaitu kata penghubung atau yang biasa kita sebut dengan konjungsi. Kata hubung berfungsi untuk menghubungkan satu kata dengan kata lain dalam satu kalimat atau disebut dengan intrakalimat. Kata hubung juga berfungsi untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lain yang disebut dengan antar kalimat. Selanjutnya ada merujuk kata. Ini merupakan bagian kelompok kata yang merujuk pada kata sebelumnya. Kemudian ada kata kerja, ada waktu, tempat, dan aktivitas dari tokoh yang diceritakan dalam teks biografi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan dalam langkah-langkah pembuatan teks biografi. Untuk kalian yang tertarik ingin menulis riwayat hidup tokoh atau seseorang, kalian bisa mengacu ke langkah-langkah dalam pembuatan teks biografi. Langkah-langkah teks biografi yang pertama yaitu mengumpulkan data dan informasi dasar terkait tokoh yang akan kita ceritakan. Informasi dasar ini bisa berupa riwayat singkat dari tokoh atau seseorang yang akan kita ceritakan. Misalnya seperti nama, kemudian nama kecil atau nama gelar jika ada, tempat tanggal lahir, dan riwayat singkat yang mengarah ke pelaku atau tokoh yang akan kita tulis biografinya. Langkah yang kedua yaitu menggali sumber data dan informasi yang berkaitan dengan tokoh atau pelaku dari berbagai sumber. Sumber di sini kita tidak boleh memakai hanya satu sumber, melainkan kita ambil beberapa sumber terkait dengan tokoh yang akan kita ceritakan. Kemudian setelah itu kita memilah dan memilih data dan informasi tersebut. Kemudian mengolah semua data
dan informasi tersebut. Dilanjutkan dengan merangkai semua informasi dalam kalimat yang runut sesuai dengan tata kebahasaan dari teks biografi. Dilanjutkan dengan membangun abstrak teks biografi. Kemudian langkah yang terakhir yaitu mengembangkan abstrak teks biografi tersebut sesuai dengan struktur teks biografi, yaitu bagian orientasi, bagian peristiwa atau kejadian, dan yang terakhir yaitu bagian reorientasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh teks biografi. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh inspirator bangsa yang terkenal, dan kita kemarin sudah merayakan pada tanggal 2 Mei. Dan tokoh itu adalah Ki Hajar Dewantara, atau yang biasa disebut dengan Bapak Pendidikan Indonesia. Berikut contoh dari salah satu teks biografi Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Selanjutnya menganalisis struktur pada teks biografi Ki Hajar Dewantara. Pada bagian nomor 1 merupakan orientasi, kemudian dilanjutkan di bagian 2, 3, 4, dan 5 merupakan bagian struktur peristiwa dan kejadian, kemudian di bagian 6 merupakan struktur reorientasi. Selanjutnya menganalisis unsur kebahasaannya. Yang pertama, kata hubung. Ditemukan pada kutipan nomor 1 yang menggunakan kata hubung meskipun demikian. Yang kedua, merujuk kata. Ditemukan pada kutipan nomor 2 di mana katanya pada kata pendidikannya merujuk pada tokoh Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga yaitu kata kerja. Ditemukan pada kutipan nomor 2 dengan kata menamatkan dan melanjutkan, yang merupakan kata kerja menyatakan tindakan. Kemudian yang keempat, waktu, aktivitas, dan tempat. Ditemukan pada bagian 1, yaitu dengan kutipan ia lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Di sini waktunya yaitu tahun 1889, kemudian aktivitas atau peristiwanya yaitu lahirnya Ki Hajar Dewantara, dan tempatnya yaitu di Yogyakarta. Catatan yang perlu diingat yaitu tokoh yang menjadi inspirator tidak hanya untuk orang yang meninggal, melainkan orang yang masih hidup juga bisa menjadi inspirator bagi orang lain. Dari semangat dan prestasinya, orang lain bisa belajar dan dapat mencontoh semangat dan prestasinya tersebut. Berdasarkan materi yang sudah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa teks biografi merupakan teks yang menceritakan atau mengisahkan seseorang atau tokoh yang di dalamnya memuat tentang peristiwa atau kejadian dan masalah yang dihadapinya. Kemudian, tokoh yang dijadikan sebagai inspirator dalam teks biografi tidak hanya untuk orang yang meninggal, melainkan orang yang masih hidup juga bisa dijadikan sebagai inspirator bagi orang lain. Kemudian tokoh inspirator tidak hanya pahlawan, melainkan bisa atlet, pemusik, kemudian ilmuwan, dan tokoh-tokoh yang lain yang dapat menginspirasi bagi orang lain. Demikian materi yang dapat saya sampaikan tentang teks biografi. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan sementara di rumah saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.